Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok pertama mata kuliah akuntansi manajemen akan mempresentasikan bab pertama yang berjudul perilaku biaya dan aktivitas. Sebelumnya di sini ada 5 anggota. Dengan saya akan Sita bersama dengan 4 orang teman saya lainnya. Ada Muhammad Swadiansyah, Ivani Yuniar Garini, Muhammad Fikri, dan Fernanda Livia. Oke, next slide. Pada bab perilaku biaya dan aktivitas ini ada 6 subtopik bahasan yang akan kita presentasikan. Yang pertama ada dasar-dasar perilaku biaya, lalu yang kedua ada aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya, lalu yang ketiga metode memisahkan biaya campuran menjadi komponen biaya tetap, yang keempat ada keandalan rumus biaya, lalu yang kelima ada regresi berganda, dan yang keenam ada keputusan manajerial. Namun dalam presentasi kali ini kita hanya akan memaparkan konsep-konsep teoritis saja. Untuk konsep-konsep yang berkaitan dengan contoh soal atau analisis pemecahan kasus dan ataupun praktik-praktik lainnya mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut saat kelas nanti bersama Ibu Okta. Dan untuk pemaparan materi yang pertama, langsung saya serahkan pada yang bertugas. Baik, materi yang pertama yaitu tentang dasar-dasar perilaku biaya. Sebelumnya, perilaku biaya sendiri merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk mendeskripsikan apakah sebuah biaya akan mengalami perubahan apabila output atau keluarannya mengalami perubahan. Di mana jika melakukan aktivitas itu mengalami kenaikan atau penurunan, maka biayanya juga bisa saja mengalami kenaikan atau penurunan atau bisa saja tetap. Di dalam perusahaan sendiri, pada bagian perencanaan, pihak manajer itu harus bisa mengantisipasi hal tersebut, di mana pihak manajer itu harus bisa mengestimasi apabila terjadinya perubahan dalam biaya. Untuk itu, biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap ini merupakan biaya yang jumlahnya akan tetap sama meskipun output atau keluarannya mengalami perubahan. Jadi dapat diartikan bahwa biaya tetap itu merupakan biaya yang jumlahnya akan tetap konstan pada rentang yang relevan meskipun output atau keluarannya mengalami perubahan. Di dalam rentang yang relevan itu sendiri, biaya tetap digambarkan atau ditunjukkan dengan sebuah garis horizontal. Contohnya, biayanya akan tetap sejumlah Rp1 juta apabila memproduksi 10-30 produk. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel ini berbeda dengan biaya tetap, di mana pada biaya variabel besarnya biaya akan berubah seiring dengan berubahnya output atau keluaran. Jadi biaya variabel dapat diartikan sebagai biaya yang jumlahnya keseluruhannya itu akan bervariasi secara proporsional seiring dengan perubahan output atau keluaran. Dan yang terakhir ada biaya campuran atau mixed cost. Pada biaya campuran ini memiliki komponen dari biaya tetap dan biaya variabel, di mana untuk memperoleh biaya campuran dapat menggunakan rumus jumlah biaya tetap total ditambah dengan jumlah biaya variabel total. Untuk metode pemisahannya akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Next. Di sini ada contoh dari biaya tetap, di mana sumbu X menjelaskan atau menunjukkan banyaknya produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dan sumbu Y menjelaskan atau menunjukkan besarnya biaya yang diperlukan. Misalnya, dalam membuat produk, sebuah perusahaan itu menggunakan sewa mesin, di mana pada saat perusahaan memproduksi sebanyak 60.000 produk, biaya sewa mesin yang diperlukan adalah sebesar 60.000 US dollar. Dan jika perusahaan itu mengalami kenaikan dalam memproduksi produk menjadi 120.000 produk, maka biaya sewa mesinnya itu tetap akan sejumlah 60.000 US dollar, di mana pada biaya tetap ini jumlah biayanya itu tidak dipengaruhi oleh output atau keluaran yang bertambah. Next. Selanjutnya ada biaya variabel. Pada biaya variabel ini akan selalu dimulai dengan titik 0,0, di mana pada diagram ini sumbu X menunjukkan banyaknya produk yang dihasilkan dan sumbu Y menjelaskan banyaknya biaya yang diperlukan. Pada sebuah perusahaan ini, misalnya memproduksi sebanyak 60.000 produk, dan biaya listrik yang diperlukan adalah 12.000 US dollar. Dan ketika perusahaan itu mengalami kenaikan produksi menjadi 120.000 produk, maka biaya listrik yang digunakan akan bertambah juga menjadi 24.000 US dollar, di mana perubahan dari biaya ini akan bervariasi secara proporsional. Next.
Selanjutnya ada biaya campuran. Pada biaya campuran ini, contohnya ada sebuah perusahaan yang tidak hanya memberikan gaji pokok kepada pihak karyawan, tetapi juga memberikan komisi kepada karyawannya. Contohnya, jika para pegawai itu memproduksi 40.000 sampai 40.000 atau 80.000 produk, maka gaji pokok mereka akan tetap sebesar 30.000 US dollar. Sementara untuk komisinya akan bergantung pada seberapa banyak produk yang bisa dijual. Misalnya, perusahaan akan memberikan komisi sebesar 5.000 per produk yang akan dijual. Jadi gaji pokok tadi merupakan komponen dari biaya tetap, sementara komisi yang nilainya berubah-ubah tadi merupakan komponen dari biaya variabel. Next. Selanjutnya ada model perilaku biaya aktivitas. Dia melakukan aktivitas sendiri pasti memerlukan sumber daya atau masukan-masukan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut, di mana sumber dayanya itu dapat berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal, dan nantinya sumber daya tersebut akan digabungkan untuk menyelesaikan sebuah keluaran. Di mana contohnya misalnya kegiatannya adalah memindahkan kayu. Bahan baku di sini itu merupakan kayu itu tadi, energinya. Misalnya kita menggunakan mobil dalam memindahkannya, maka energinya berupa bahan bakar dari mobil itu tadi, tenaga kerja merupakan orangnya, dan modal itu dapat berupa mobil yang tadi kita gunakan. Dan kegiatannya adalah memindahkan kayu tadi, dan aktivitas keluarannya merupakan kayu yang berhasil dipindahkan. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, maka semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan. Dan nantinya hal tersebut akan diteliti pada perilaku biaya, dan nantinya akan dibedakan yang mana yang termasuk biaya tetap, mana yang termasuk biaya variabel, dan juga mana yang termasuk biaya campuran. Okay. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Terima kasih Trifani. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Ketika kita berbicara tentang kapasitas untuk suatu aktivitas, kita menggambarkan jumlah aktivitas yang dapat dilakukan perusahaan. Seberapa besar kapasitas yang dibutuhkan tergantung pada tingkat kinerja yang dibutuhkan. Biasanya, kita dapat mengasumsikan bahwa kapasitas yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat di mana aktivitas dilakukan secara efisien. Tingkat kinerja aktivitas yang efisien ini disebut kapasitas praktis. Terkadang ada kelebihan kapasitas. Untuk melihat bagaimana hal itu terjadi dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku biaya, kita perlu melihat sumber daya yang fleksibel dan berkomitmen. Sumber daya yang fleksibel. Sumber daya yang fleksibel disediakan saat digunakan dan dibutuhkan. Mereka diperoleh dari sumber luar, di mana persyaratan akuisisi tidak memerlukan komitmen jangka panjang jumlah sumber daya tertentu. Dengan demikian, organisasi bebas untuk membeli hanya jumlah yang dibutuhkan. Akibatnya, jumlah sumber daya yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Selanjutnya, sumber daya berkomitmen. Sumber daya yang berkomitmen adalah sumber daya yang disediakan sebelum penggunaan. Mereka diperoleh dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit untuk mendapatkan jumlah sumber daya tertentu, terlepas dari apakah jumlah sumber daya yang tersedia digunakan sepenuhnya atau tidak. Sumber daya berkomitmen mungkin memiliki kapasitas yang tidak terpakai karena lebih mungkin tersedia daripada yang sebenarnya digunakan. Selanjutnya adalah perilaku biaya langkah. Biaya langkah menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk berbagai output dan kemudian pada titik tertentu melompat ke tingkat biaya yang lebih tinggi, di mana ia tetap untuk rentang output yang sama. Perilaku biaya langkah ini ada dua macam. Yang pertama adalah biaya langkah sempit. Contohnya seperti jika kita ingin membeli sesuatu, di biaya yang pertama kita keluarkan adalah 100. Kemudian kita akan menambah lagi menjadi 200. Artinya, biaya yang kita keluarkan atau tambahan biayanya adalah sebesar 100. Selanjutnya kita akan menambah lagi menjadi 300. Maka tambahannya sama, yakni sebesar 100. Itu yang dinamakan biaya langkah sempit. Yang kedua adalah biaya langkah lebar. Contohnya jika kita ingin membeli barang, harga pertama yang ditawarkan adalah 10.000. Kemudian kita membelinya. Lalu kita ingin menambah lagi menjadi 140.000. Artinya di sini biayanya sangat lebar, melebihi contoh yang tadi yang hanya 100.
Untuk yang langkah lebar ini menjadi 2 kali lipatnya. Yang terakhir adalah implikasi untuk kontrol dan pengambilan keputusan. Sistem pengendalian operasional memungkinkan manajer untuk menilai perubahan tuntutan sumber daya yang akan terjadi dari keputusan produk baru. Menambahkan produk baru yang disesuaikan dapat meningkatkan permintaan untuk berbagai aktivitas overhead. Jika kapasitas aktivitas tidak terpakai yang memadai tidak ada, maka pengeluaran sumber daya harus meningkat. Demikian pula jika manajemen aktivitas menghasilkan kelebihan kapasitas. Manajer harus secara hati-hati mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengan kelebihan kapasitas tersebut. Menghilangkan kelebihan kapasitas dapat menurunkan pengeluaran sumber daya dan dengan demikian meningkatkan keuntungan secara keseluruhan. Atau kelebihan kapasitas tersebut digunakan untuk meningkatkan jumlah dan jenis produk, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan, namun pengeluaran tetap. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode. Yang pertama, metode tinggi rendah, kedua, metode scatter plot, dan ketiga, metode kuadrat terkecil. Next. Nah, ketiga metode tersebut dianggap mengikuti hubungan linear atau persamaan garis lurus tersebut, yaitu Y sama dengan F tambah V kali X, di mana Y sama dengan total biaya aktivitas, F komponen biaya tetap, X ukuran keluaran aktivitas, dan V biaya variabel atau unit aktivitas. Next. Metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah ini biasa disebut dengan metode high and low point method. Nah, metode ini memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam periode tertentu dengan titik terendah. Metode titik tertinggi dan terendah ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya, metode ini sederhana sehingga mudah dihitung dan dipakai, sedangkan kelemahannya adalah kurang teliti dan cermat karena hanya didasarkan pada 2 tingkatan kapasitas yang ekstrim, yaitu tertinggi dan terendah. Tingkatan kapasitas yang lain tidak dipertimbangkan. Persamaan untuk penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut. Misalkan X1, Y1 adalah aktivitas rendah dan X2, Y2 titik aktivitas tinggi, maka persamaan biaya variabel per unit adalah V sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas, yang dimana untuk perubahan biayanya yaitu Y2 dikurangi Y1, dimana biaya tinggi dikurangi biaya rendah dibagi X2 kurangi X1, yang dimana aktivitas tinggi dikurangi aktivitas rendah. Next. Nah, untuk penentuan biaya tetap adalah F sama dengan total biaya campuran dikurangi biaya variabel. Bisa dicari dengan Y2 dikurangi VX2, yang dimana kalau misalnya itu titik tertinggi maka dikurangi variabel per unit dikali aktivitas yang tinggi juga. Apabila itu titik terendah bisa dikurangi variabel per unit dikali aktivitas yang rendah. Next. Metode scatter plot. Nah, pada metode ini menyangkut pemeriksaan scatter graph dan pemilihan 2 titik yang tampaknya terbaik untuk mewakili hubungan antara biaya dan aktivitas. Penerapan metode ini adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Plot ini disebut grafik scatter. Tujuan grafik scatter adalah melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak. Next. Metode kuadran terkecil. Metode kuadran terkecil mengidentifikasi garis terbaik dengan mengkuadratkan deviasi selisih antara biaya yang diprediksi dengan biaya aktual ditunjukkan oleh jarak dari titik ke garis.
yang terdapat pada masing-masing titik dan kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan dengan sebagai ukuran keseluruhan kedekatan. Nah, untuk kesamaan metode kuadrat terkecil ini mengacu pada seperti yang saya jelaskan tadi, dia sama dengan F tambah V kali X itu dimasukkan ke sini, yaitu Y sama dengan A tambah B kali X, yang dimana keterangannya yaitu Y total biaya, A biaya tetap, B biaya variabel, dan X tingkat aktivitas atau output. Dan untuk N sendiri adalah jumlah datanya. Seperti yang bisa dilihat untuk rumusnya untuk mencari B yaitu N dikali jumlah X kali Y dikurangi jumlah X dikali jumlah Y dibagi N kali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X kuadrat. Sementara untuk mencari A sendiri jumlah Y dikurangi B dikali jumlah X per N. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan keandalan rumus biaya. Nah, jadi output regresi itu dapat memberikan kita informasi mengenai koefisien biaya tetap dan variabel. Nah, kegunaan utamanya itu sebenarnya terletak pada bagaimana kemampuannya untuk memberikan informasi tentang seberapa andal rumus perkiraan biaya tersebut. Nah, di sini ini kita berbicara mengenai fitur yang tidak disediakan oleh metode scatterplot atau tinggi rendah. Nah, kami akan menggunakan output regresi ini sebagai alat atau sebagai dasar untuk mendiskusikan terkait dengan penilaian statistik keandalan formula atau keandalan rumus biaya ini tadi berkaitan dengan kebaikan dari kecocokannya. Nah, sebenarnya output perhitungan itu memberikan informasi yang berguna lainnya untuk menilai terkait dengan keandalan statistik lainnya. Namun di sini kami hanya melihat kecocokannya saja. Nah, ukuran ini penting karena metode kuadrat terkecil mengidentifikasikan garis yang paling cocok, tapi tidak mengungkapkan seberapa baik kecocokannya. Nah, dari keandalan rumus biaya ini ada dua pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah koefisien determinasi. Nah, jadi di sini koefisien determinasi ini dilambangkan dengan R kuadrat. Nah, jadi awalnya kami itu berasumsi bahwa penggerak aktivitas tunggal itu hanya menjelaskan perubahan atau variabilitasnya saja dalam biaya aktivitas. Nah, contohnya itu seperti ini. Jam operasi mesin itu dapat menjelaskan perubahan biaya listrik. Nah, grafik sebar yang ditunjukkan pada tampilan ini menegaskan keyakinan ini karena mengungkapkan bahwa biaya penyetelan dan jam penyetelan itu tampaknya bergerak bersama. Nah, dengan demikian akan tampak masuk akal bahwa jam kerja mesin akan menjelaskan banyak variabilitas dalam biaya listrik untuk operasional mesin. Nah, kita dapat menentukan secara statistik seberapa banyak variabilitas yang dijelaskan dengan melihat koefisien determinasi atau R kuadrat ini. R kuadrat atau koefisien determinasi ini adalah persentase variabilitas dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nah, persentase ini adalah ukuran kecocokan. Semakin tinggi persentase variabilitas yang dijelaskan, maka akan semakin baik pula kecocokannya. Nah, lalu karena koefisien determinasi ini adalah proporsi variabilitas yang dijelaskan, ia selalu menunjukkan angka atau rentang dari 0 hingga 1. Nah, lalu dalam output regresi, koefisien determinasi ini diberi label R kuadrat dan disorot. Misalnya nih ya, nilai yang ditampilkan itu 0,94. Nah, berarti dalam hal ini menunjukkan sekitar 94% variabilitas dalam biaya listrik untuk operasional mesin dijelaskan oleh jam kerja mesin. Seperti itu korelasinya. Lalu tidak ada titik potong untuk koefisien determinasi yang baik versus yang buruk. Jelas di sini semakin dekat R kuadrat dengan 1, maka akan semakin baik pula keterkaitan atau korelasinya. Nah, namun di sebuah pertanyaan juga di sini, apakah 89% itu sudah cukup baik atau mungkin angka-angka lainnya seperti 70 itu menunjukkan adanya suatu angka yang baik. Nah, ini jawabannya sebenarnya tergantung. Nah, jika rumus biaya yang kita sajikan atau yang dihasilkan dari koefisien determinasi itu misalnya nih ya sebesar 75%. Nah, berarti hal tersebut itu menunjukkan bahwa variabel independen di sini itu menjelaskan 3/4 dari variabilitas biaya. Jadi seperti yang setelah saya katakan tadi, misalnya koefisien determinasinya itu menunjukkan angka 75%, artinya di sini 3/4 variabel independen variabilitas biayanya.
Nah, kita juga bisa mengetahui beberapa faktor atau kombinasi faktor lain yang menjelaskan seperempat sisanya dari yang saya sebutkan tadi itu. Nah, tergantung pada toleransi kesalahan yang kita buat. Atau dalam artian di sini kita meningkatkan persamaan dengan mencoba variabel independen yang berbeda. Misalnya kita menghubungkan atau mengkorelasikan antara jumlah pengaturan dari jumlah produksi dengan jam produksinya atau dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini akan saya jelaskan terkait dengan koefisien korelasi. Nah, jadi di koefisien korelasi ini ukuran lain dari kecocokan merupakan ukuran lain dari untuk mengetahui kecocokan. Nah, lalu koefisien korelasi ini merupakan akar kuadrat dari koefisien determinasi. Nah, karena akar kuadrat ini nilainya itu bisa negatif, bisa juga positif. Jadi angkanya itu berkisar antara negatif 1 hingga 1. Jika koefisien korelasi ini nilainya positif, maka kedua variabel misalnya di sini tuh contohnya itu biaya dan aktivitas. Nah, berarti bergerak searah kalau misal nilainya itu positif. Tapi jika nilainya sebaliknya atau nilainya itu negatif, maka kedua variabelnya itu akan bergerak dengan cara yang berlawanan atau arah yang berlawanan atau tidak searah. Nah, lalu korelasi negatif ini korelasi negatif yang sempurna itu menunjukkan angka sebesar negatif 1. Nah, nilai koefisien korelasi yang mendekati 0 itu menunjukkan tidak adanya korelasi. Artinya, pengetahuan tentang pergerakan suatu variabel tidak memberikan kita petunjuk tentang pergerakan variabel lainnya. Lalu untuk contoh yang tadi, misalnya antara jam kerja mesin dengan biaya listrik untuk operasional mesin akan menunjukkan akar kuadrat positif karena korelasi antara jam kerja mesin dengan biaya listrik untuk operasional mesin itu adalah positif. Nah, dengan kata lain, dengan meningkatnya jumlah jam kerja, total biaya juga akan meningkat di sini. Nah, lalu jika biaya menurun dengan meningkatnya penggunaan aktivitas, maka koefisien korelasi dan nilai koefisien X adalah negatif. Tanda koefisien menunjukkan tanda koefisien korelasi. Next. Nah, selanjutnya pembahasan berikutnya ini berkaitan dengan regresi berganda. Nah, terkait dengan regresi berganda, untuk mendapatkan formula biaya terbaik itu lebih rumit daripada sekedar mengidentifikasikan suatu pemicu aktivitas dan menurunkan biaya aktivitas pada pemicu ini. Nah, hasilnya mungkin tidak menghasilkan formula biaya yang cukup untuk penggunaan manajerial. Nah, untuk contoh kasus yang tadi sudah saya jelaskan, sekian persen variabilitas dalam biaya listrik untuk operasional mesin dijelaskan oleh perubahan aktivitas output jam kerja mesin. Nah, dan itu hasilnya sangat baik. Dan dalam kasus lain, bagaimanapun variabel independen tunggal dapat menjelaskan lebih sedikit variabilitas dalam variabel dependen. Nah, kemudian salah satu solusi yang mungkin adalah mencari variabel penjelas tambahan. Nah, dalam kasus 2 atau lebih variabel penjelas, persamaan linier diperluas untuk memasukkan variabel tambahan. Nah, misalnya nih ketika ada 2 atau lebih variabel bebas, metode tinggi rendah dan scatterplot tidak bisa digunakan. Nah, untungnya dalam hal ini ada perluasan metode kuadrat terkecil yang bisa dikatakan penerapannya itu lebih mudah. Nah, setiap kali kuadrat terkecil digunakan untuk menyesuaikan persamaan yang melibatkan 2 atau lebih variabel penjelas, metode ini disebut dengan regresi berganda. Nah, karena perhitungan yang diperlukan untuk regresi berganda sangat kompleks, maka di sini kita memerlukan bantuan dari sistem komputer. Nah, sebagai contoh, misal supervisor akuntansi untuk pabrik X sedang menganalisis biaya utilitas untuk pabrik. Nah, supervisornya ini mengetahui bahwa biaya listrik itu digunakan untuk menyalakan mesin dan juga untuk menyalakan AC. Nah, di sini biaya utilitasnya itu dijelaskan oleh lebih dari satu variabel dan menghasilkan persamaan biaya yang lebih kompleks. Dalam persamaan ini, jam mesin itu adalah variabel kontinu yang mengambil nilai seperti halnya jam penyetelan. Lalu variabel musim, misalnya dalam ini adalah musim panas, itu membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Nah, musim panas ini di sini dikatakan sebagai variabel dikotomi, artinya memiliki nilai 0 dan 1. Jadi jika tidak sedang musim panas nilainya 0, tapi jika sedang musim panas nilainya 1. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah keputusan manajerial. Penilaian manajerial sangat penting dalam menentukan perilaku biaya, dan ini adalah metode yang banyak digunakan dalam prakteknya saat ini. Banyak manajer yang hanya menggunakan pengalaman dan pengamatan mereka di masa lalu tentang hubungan biaya untuk menentukan biaya tetap dan biaya variabel.
Beberapa manajer hanya membebankan biaya aktivitas tertentu ke kategori tetap dan yang lain ke kategori variabel, serta mengabaikan kemungkinan biaya campuran. Manajemen sebaiknya memastikan bahwa setiap biaya sebagian besar tetap atau variabel dan bahwa keputusan yang dibuat tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan dalam mengklasifikasikan biaya. Hasilnya adalah mudah untuk mengelompokkan akun sewa dan akun biaya tetap lainnya dan memperlakukan biaya variabel secara terpisah. Kemudian, komponen variabel dapat dihitung menggunakan satu atau lebih titik data biaya atau volume. Ini memiliki keuntungan dari akuntansi untuk biaya campuran, tapi tunduk pada jenis kesalahan yang sama seperti dikotomi tetap atau variabel yang ketat. Artinya, manajemen mungkin salah dalam penilaiannya. Akhirnya, manajemen dapat menggunakan pengalaman dan penilaian untuk memperbaiki hasil estimasi statistikanya. Mungkin manajer yang berpengalaman dalam tanda kutip memperhatikan data dan membuang beberapa poin-poin karena sangat tidak biasa atau mungkin merevisi hasil estimasi untuk membentukkan perubahan yang diproyeksikan dalam struktur, biaya atau teknologi. Teknik statistik sangat akurat dalam menggambarkan masa lalu, tapi tidak dapat meramalkan masa depan, yang tentu saja merupakan keinginan manajemen. Selanjutnya, keuntungan menggunakan pertimbangan manajerial adalah untuk memisahkan biaya tetap dan variabel adalah kesederhanaannya. Dalam situasi di mana manajer memiliki pemahaman yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya, metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Namun, jika manajer tidak memiliki penilaian yang baik, kesalahan akan terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pengalaman manajer, potensi kesalahan, dan pengaruh kesalahan tersebut terhadap keputusan terkait. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pembahasan selanjutnya, kita berdiskusi bersama di kelas bersama Bu Okta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.